Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Sanggiman, yang saya hormati kepada guru-guru SDN Negeri 1 Sanggiman, serta tak lupa tenaga pendidikan yang saya banggakan. Sebelumnya terima kasih atas berkenannya Bapak dan Ibu menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Sanggiman. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rini Kurniawan, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia sehingga pada siang hari yang cerah ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu saya meminta waktu sudah mengganggu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada hari ini sebagai bentuk kegiatan aksi nyata dari salah satu modul dalam program guru penggerak, yaitu modul 1.4 khususnya tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini nanti bermanfaat dan bisa mendatangkan kebaikan. Bapak dan Ibu, pada modul 1.4 tentang budaya positif, sebelum saya mulai kegiatan diseminasinya, saya punya beberapa pertanyaan tematik Bapak Ibu. Nanti tolong Bapak dan Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan-pernyataan ini. Yang pertama, bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Bapak dan Ibu setuju atau tidak menurut Bapak dan Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hadiah atau rewards itu dapat memotivasi siswa. Setuju? Setuju banget. Yang ketiga, bahwa guru itu bisa mengontrol, kita bisa mengontrol emosi peserta didik. Setuju? Apa betul? Mengontrol emosi, mengendalikan emosi peserta didik. Setuju tidak? Setuju. Yang keempat, bahwa seorang guru itu harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Artinya ketika siswa kita memiliki masalah, kita wajib memberikan solusi dan harus bisa memberikan solusi. Setuju nomor Setuju. Berarti dari 4 pertanyaan ini mayoritas Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jawabannya nanti akan kita cari bersama. Untuk yang akan kita bahas hari ini ada 5 materi. Yang pertama adalah tentang disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kita akan belajar tentang teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, tentang 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, tentang segitiga restitusi. Sebelumnya saya punya permainan tadi, Bapak Ibu. Tolong Bapak dan Ibu berpasangan. Nanti Pak Jikin jangan dulu loh Pak. Atau mau berpasangan dan Ibu habis boleh. Nanti silakan Bapak dan Ibu dengan yang terdekat berpasangan. Salah satu menjadi A. Ya, salah satu jadi A. Nanti tugasnya adalah mengepalkan satu tangan. Nanti yang B tugasnya adalah membuka kepalan tangan rekannya. Nah, apa yang dikepal oleh A? Bayangkan
Anda sedang memegang sesuatu yang sangat berharga, sesuatu mungkin yang membuat hidup antara hidup dan mati. Kalau sampai itu dibuka, bisa berakibat sangat fatal, sehingga itu akan mati-matian menjaga sesuatu di dalam kepalan tangannya. Sementara yang B bertugas membuka kepalan tangan rekannya dengan segala cara, mulai dengan membujuk, menghadik, mengintimidasi, marah, menggoda, menggelitik, atau memberikan iming-iming imbalan dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan Bapak dan Ibu berpasangan, mungkin Bu Apris dengan Bu Zaitin, Bu Tika dengan Bu Lucy, Bu Tarina dengan Bu Sus. Oke, silahkan. Satu mengepal, satu membuka. Silahkan, mau dirayu? Iya. Boleh dirayu, Iya, silakan dibuka. Tolong dibuka, Bu. Ayo, coba dibuka. Satu jadi A, terus mengepal, buka kepala tangannya khusus gitu. Iya, terserah. Semua tenaga. Mungkin ada yang terbuka, mungkin ada yang tidak. Silakan 5 detik lagi untuk merayu. Oke, cukup ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Dari beberapa pasang tadi, adakah Bapak dan Ibu yang membuka tangannya? Ada yang buka tangannya? Ketika membuka tangannya. Apres tidak. Ada yang bisa membuka, ada yang tidak. Oke. Kepada yang tangannya tadi terbuka. Nah, misalnya seperti Bu Tika. Tadi mengapa alasannya sampai tangannya terbuka? Dipaksa. Paksaan dari manusia dari luar, ya. Artinya ada paksaan yang membuat tidak sanggupannya untuk bertahan. Kemudian untuk Bu Apris tadi tidak berhasil ya, tangannya tangannya tidak membuka. Mengapa? Bu Apris bisa mempertahankan berarti ya. Artinya paksaan dari Bu Zaitin tadi tidak membuka. Iya. Kalau Bu Sus tadi bagaimana? Membuka dengan sendirinya. Ya. Jadi ada yang membuka telapak tangannya dengan alasan tadi ada kekuatan dari luar yang mendorong sehingga melakukan terbuka paksa dibuka, walaupun misalnya itu adalah sesuatu yang sangat fatal bagi kita. Kemudian ada juga yang tetap mengepalkan tangannya walaupun sudah dipaksa, seperti Bu Apris tadi sudah dirayu, sudah digoda, tetapi ternyata tidak mempan. Nah, jadi Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini, menurut Bapak dan Ibu siapa sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka tangan kita? Sendiri atau orang lain? Sendiri. Betul sekali. Jadi sebenarnya mau membuka atau menutup atau mau seperti apa diri kita itu sebenarnya adalah tergantung pada diri kita sendiri, dari hati kita betul. Nah, inilah kurang lebih makna dari permainan tadi ini, bahwa ternyata semua tindakan kita sebenarnya itu adalah bersumber dari apa yang ada di hati kita. Walaupun pasangan dari luar seperti apa, kalau kita tidak berkehendak, kita bisa tetap tidak berkelakuan atau mengambil tindakan sesuai yang diinginkan oleh pihak. Nah, Bapak dan Ibu, semua manusia ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Itu yang biasa kita sebut dengan disiplin positif.
disiplin positif itu artinya adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal atau berlaku di semua tempat, diakui di semua tempat oleh semua masyarakat. Nah, teori tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini salah satunya dikemukakan oleh Dr. William Glasser dengan teori kontrol. Beberapa miskonsepsi atau kesalahan persepsi kita selama ini tentang kata kontrol atau teori kontrol yang selama ini kita anut dengan yang dikemukakan oleh William Glasser itu ada 4 miskonsepsi yang sudah salah kaprah biasa dianut oleh kita. Yang pertama adalah adanya ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, menurut William Glasser itu tadi pada pertanyaan pemantik ya, bahwa guru itu bisa nggak mengontrol emosi murid. Menurut William Glasser, pada dasarnya emosi murid itu adalah kehendak pribadi murid, mau marah, mau pendiam. Guru tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Jadi anggapan bahwa paradigma bahwa guru bisa mengontrol itu hanya ilusi, hanya anggapan semu yang sebenarnya mereka punya kehendak sendiri. Kita sepertinya sudah berusaha sekuat apapun, kalau memang punya karakter atau sesuatu yang belum bisa kita sentuh sampai ke dalam, sampai ke hatinya, tetap saja emosi murid itu tidak bisa kita kontrol. Yang kedua, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Pemberian reward, pemberian hadiah, pemberian ranking, seringkali kita jadikan acuan seseorang untuk berprestasi, untuk meningkatkan kompetensi. Sebenarnya itu adalah ilusi. Mengapa? Karena pemberian reward itu nanti hanya akan efektif ketika ada reward, ketika ada pujian, ketika ada hadiah. Maka sangat dimungkinkan ketika hal itu tidak ada, tidak dijumpai, maka kelakuan seseorang akan kembali ke kelakuan asalnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Itu ternyata bisa menguatkan karakter. Itu ternyata adalah juga ilusi, kata William Glasser. Jadi ketika kita mengkritik seseorang, mengharapkan seorang jadi lebih baik, kalau dia belum menyadari sepenuhnya kesalahannya, ya akan percuma. Jadi mungkin hanya berubah baik, tapi hanya sementara. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua sering ketika keinginan kita tidak terpenuhi, maka kita melakukan jalan terakhir, pemaksaan. Karena kita menganggap bahwa kita itu orang tua, berhak untuk memaksa. Katanya memaksa untuk kebaikan, tapi ternyata sesuatu yang dipaksakan itu tetap tidak baik. Sehingga walaupun kita sudah dewasa, kita adalah orang tua, tapi kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Lalu bagaimana kita mengubah paradigma seperti tadi, ilusi-ilusi tadi, dengan pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, ini ternyata stimulus respon atau teori-teori yang selama ini sering kita dengar, ini bisa kita ubah menjadi teori kontrol. Caranya hanya dengan mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita. Yang pertama, contohnya, kita memandang semua orang punya kebutuhan yang sama. Kabeh yang butuh duit, semua yang butuh kasih sayang, dengeng, nyong, ora nanti lembuni bojone misalnya, mereka lah lembuni bojone. Kita menganggap sama, butuhnya sama, tapi mengapa kamu melakukan hal itu, saya bisa bertahan hidup. Nah, maka cara pandang kita rubah menjadi memandang realitas atau kebutuhan itu berbeda. Oh, mungkin
memenuhi sama-sama kebutuhannya. Tapi kita tidak tahu seberapa besar tekanan yang dia peroleh, atau dengan beban yang sama mungkin dia punya faktor yang lain, atau dalam Islam husnudon, kita berpositif thinking. Nyudirnya orang tidak seperti itu. Kemudian melihat semua orang melihat hal yang sama. Kita rubah dalam teori kultural menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mereka lebih selain apa, ngirit orang usah mobilan dari Jakarta dari orang nongkrong dengan nyokayang ngebis ngirit. Kita tidak tahu, mungkin dia kalau ngebis mungkin dia kalau ngebis sampai pingsan. Kita jangan memandang semua orang sama dengan itu. Yang ketiga, dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Selama ini mencoba, ketika kita punya masalah, sesuatu yang benar, kita mencoba meyakinkan orang lain, saya seperti ini, sehingga orang memahami kita. Kita inginnya seperti itu. Tapi dalam teori kontrol, kita diminta untuk berusaha memahami pandangan orang lain. Kita yang berusaha merubah pandangan kita terhadap orang lain. Jangan memaksa orang lain yang merubah pandangannya terhadap. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ketika kita dipaksa memilih dalam pemilu, memilih pasangan A dan B, oh dia sudah banyak memberi saya tidak enak. Saya mau tidak mau harus memilih dia karena dekat dan sebagainya. Kita menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya karena dia sudah memberikan banyak pada saya. Tapi sesungguhnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau diberi uang segunung apapun, kalau Anda tidak berkehendak mencoblos pasangan A, Anda tetap tidak akan mencoblos pasangan A. Ada yang seperti itu ya, sehingga ini tergantung dari paradigma berpikir kita. Kemudian yang tiga kita lewati karena masih banyak. Dari sini kemudian timbullah nilai-nilai disiplin positif. Disiplin sendiri itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini. Nah, ketika nilai yang diyakini itu adalah nilai-nilai yang baik, maka itu menjadi disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa melalui imbalan. Jadi tadi teori reward, ya, penghargaan dan hukuman, reward dan punishment ini dihindari dalam disiplin positif. Kita berusaha menanamkan nilai-nilai positif, nilai kebajikan tanpa iming-iming imbalan atau tanpa adanya ancaman atau suatu hukuman. Jadi orang oleh medeni bocah jere padahal harus bulan malah kadangnya kepengen loh. Harus medeni orang pergi, tapi ternyata itu tidak boleh. Karena apa? Sebagai pendidik tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasinya intrinsik. Jadi kesadarannya harus tumbuh dari dalam diri, tidak boleh karena tekanan atau ancaman. Tujuannya ini tadi ya. Ternyata setiap tindakan atau motivasi tindakan manusia ini ada latar belakangnya atau yang dikenal dengan motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak kita yang kita pandang itu nakal, suka membuat gaduh, itu sebenarnya mereka punya motivasi. Yang pertama, kemudian ada anak yang preman banget, takut dan sebagainya. Tidak semua tindakan yang kita lihat baik itu sebenarnya ternyata baik, dan tidak semua yang ketonen nakal itu ternyata salah. Karena ada beberapa motivasi yang latar belakang. Yang pertama, ada tindakan yang dimotivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mungkin ada yang kelihatannya baik, patuh,
tujuannya hanya menpora dihukum. Memakai pakaian seragam takut ke upacara rajin supaya tidak dihukum pokok baris yang sebelah barat. Nah itu berarti anak itu berperilaku baik, tapi sebenarnya hanya untuk menghindari hukuman. Mungkin kalau tidak ada hukuman berarti bisa saja tidak mempedulikan aturan tersebut. Yang kedua, ada yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh supaya dipuji, anggaran guru langsung pegang sapu. Nah, itu berarti untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Kalau nggak alam, anak tak boleh lewat, langsung api-api nyetel sapu, anggarannya rajin, ya, untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, 1 dan 2 ini berarti tingkah laku tersebut didasari oleh motivasi yang berasal dari luar dirinya atau eksternal. Nah, sementara yang ketiga adalah motivasi yang internal atau dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri. Karena apa? Mereka percaya bahwa itu adalah hal yang baik. Berangkat pagi ya karena sudah tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga motivasinya berasal dari dalam diri. Teori motivasi. Sekarang, teori motivasi atau tindakan tadi, bagaimana cara kita menanamkan di dalam kelas? Caranya adalah antara lain melalui keyakinan kelas. Jadi kalau sekarang sudah ada tata tertib, biasanya tata tertib yang membuat siapa Bapak Ibu? Kalau tata tertib kelas yang membuat biasanya guru-guru, yang membuat adalah guru. Kalau keyakinan kelas ini yang membuat adalah siswa sendiri. Nah, sehingga berasal dari nilai-nilai yang dipercaya oleh siswa bahwa itu adalah hal yang baik. Isinya adalah nilai-nilai kebajikan, sama seperti tata tertib isinya. Hanya redaksinya, kalau tata tertib itu dari luar dibuatkan oleh guru, kalau keyakinan kelas dibuat sendiri oleh siswa. Tujuannya supaya mereka tergerak untuk melaksanakan dan mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh mereka sendiri. Nah, langkah-langkahnya dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini antara lain yang pertama caranya. Nanti kita bisa praktekkan di kelas kita masing-masing, dari kelas rendah sampai kelas tinggi bisa. Nanti hanya tinggal kalimatnya. Mungkin kalau kelas rendah kalimatnya lebih sederhana. Nah, caranya yang pertama, berikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Mereka ingin kelasnya seperti apa, kelas impiannya seperti apa, yang realistis. Tapi ya jangan yang dipasangi bioskop misalnya, yang penting kurang realistis. Yang realistis misalnya kelasnya bersih, kelasnya nyaman, tidak ada sampah. Lalu mereka diminta menuliskan keinginan-keinginan tersebut, bisa di kertas kecil, bisa di buku tulis, bisa di papan tulis. Lalu kalau ada kalimat yang negatif, misalnya kalimat negatif itu menggunakan kata tidak atau jangan, itu kita ubah redaksinya menjadi kalimat positif. Kalau kelas rendah, nanti ini gurunya yang mengubah kalimat positif. Kalau kelas tinggi sudah bisa mengubah sendiri. Kemudian setelah didapat beberapa keinginan dari siswa, kita inventarisir kira-kira mana nih yang paling penting atau mana yang paling banyak diinginkan oleh siswa. Nanti kita pilih, jangan terlalu banyak, minimal ya 3 atau paling banyak 7 saja. Nah, itulah yang nanti kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Setelah itu nanti dicatat di sebuah kertas, dipajang di kelas agar mudah diingat. Kalimatnya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu banyak. Setelah dibuat, maka nanti semua siswa bisa tanda tangan beserta gurunya untuk dijadikan keyakinan kelas, lalu tempel di dinding agar bisa dilihat, mudah dilihat dan diingat. Nanti ketika ada yang melanggar, maka diingatkan itu adalah keyakinan kesepakatan semuanya, maka ada konsekuensinya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Tidak harus seperti ini hanya saya
Sampel yang pertama, contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Tidak usah panjang-panjang seperti itu saja. Nah, ini contoh beberapa keyakinan kelas. Kalau ada yang contoh itu kelas 7 itu sudah lebih spesifik lagi. Ada contoh keyakinan dalam rasa hormat menghormati. Contoh keyakinan kelas dalam bekerja sama dan seterusnya. Nah, itu contoh-contohnya. Tidak ada aturan yang baku. Lanjut, lalu dalam penerapan keyakinan kelas, jika ada pelanggaran, maka nanti disepakati lagi harus sudah ada sanksi atau hukumannya atau restitusi. Kita ganti istilah sanksi atau hukuman karena itu kesannya adalah negatif. Kita ganti dengan istilah restitusi. Kalau hukuman itu kesannya negatif, kemudian mengidentifikasi bahwa seseorang itu telah gagal atau telah melakukan kesalahan atau yang sering dikenal dengan identitas gagal. Nah, sedangkan disiplin dan restitusi itu lebih manusiawi dan sering disebut sebagai identitas keberhasilan atau kesuksesan. Maka kita ganti paradigma hukuman yang selama ini kita terapkan. Contohnya apa? Perbedaan identitas gagal dan identitas sukses itu. Nah, contohnya dalam hukuman itu biasanya bersifat menyakitkan. Kalau seseorang dihukum, berarti itu nanti pasti entah itu menyakitkan secara fisik, secara verbal, di penjara, berjemur di lapangan, berlari mengelilingi lapangan, itu kan menyakitkan, tidak menyenangkan sifatnya. Tapi dalam penerapan kedisiplinan, jika kita menerapkan sanksi atau konsekuensi, berarti kan sudah disepakati di awal. Kalau kamu tidak mengerjakan ini berapa kali, nanti kita konsekuensinya apa? Itu semua sudah tahu. Jadi ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka otomatis dia sudah tahu, oh iya, nanti saya tidak begini, berarti saya siap-siap harus begini. Dia sudah tahu konsekuensinya. Kemudian ada lagi penyelesaian dengan cara restitusi. Kalau tadi konsekuensi sudah diketahui, yang saya harus begini, sesuatu yang terjadi. Ada lagi yang namanya restitusi. Dalam restitusi itu nanti seseorang yang melanggar keyakinan kelas akan diberikan beberapa pilihan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi dia bisa memilih sendiri bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Kemudian perbedaan berikutnya, jika hukuman itu tidak nyaman, akan mengakibatkan murid merasa tidak senang, bisa dalam waktu panjang, bahkan dari SD sampai SMA kemutan. Guru guru kali tahunya aku lagi zaman nyong maju orang tanya itu akan terus teringat. Saya pernah dari SD kelas 5 itu dimarahi gara-gara tidak bisa nulis aksara Jawa. Lah kelas 1 sampai kelas 4 belum pernah diwari aksara Jawa. On maju suruh nulis aksara Jawa, orang bisa domei di depan teman sekelas. Itu sampai sekarang akan teringat dalam jangka yang sangat panjang. Karena Pak, itu adalah saya menerimanya sebagai hukuman. Lalu bagaimana jika itu adalah sanksi atau konsekuensi? Itu tidak nyaman, meskipun tidak nyaman, tapi itu hanya untuk jangka waktu pendek. Misalnya kita sudah sepakat, kamu diberi tugas mempelajari ini. Jika seminggu belum bisa, konsekuensinya nanti apa? Kan kita sudah tahu resikonya. Tapi kalau itu secara waktunya, biasanya kalau hukuman itu tiba-tiba, spontan, menyakitkan. Kalau konsekuensi mungkin sakit tapi hanya sesaat, tidak akan sefatal dari hukuman. Jika menggunakan restitusi, maka sangat mungkin murid tersebut justru akan semakin dikuatkan. Jadi semakin menambah kepercayaan diri, dia juga akan belajar sehingga tujuannya tercapai tanpa menyakiti.
Dalam hukuman kita sering merasa jadi korban, tapi pada konsekuensi korban itu bisa saja tidak menganggap dirinya korban karena itu adalah resiko dari perbuatan. Sementara dalam restitusi tidak ada istilah korban. Karena apa? Dalam restitusi itu semua mendapatkan pemecahan masalah yang sesuai dengan masalah yang dibutuhkan. Dalam hukuman murid akan tersakiti. Bahkan justru kadang yang kelima, perilaku agresif. Kalau dia agresif bisa semakin agresif. Bocah nakal dikerasi, besok bisa tambah nakal. Atau gurunya pulang malah dicegah. Artinya apa? Ketika kita memberikan hukuman, justru perilaku itu bisa bertambah. Kemudian sistem juga tidak akan berjalan karena jika murid tidak takut, sudah diberi hukuman tapi tidak takut ya percuma. Berlaku hanya saat pada sebuah institusi. Ketika dia misalnya di luar sekolah sudah tidak peduli lagi. Kemudian dalam hukuman ada peraturan yang kamu harus begini, harus begitu. Ada keharusan. Dan biasanya murid akan membenci peraturan dan hukuman. Tapi beda dengan identitas berhasil. Biasanya masalah akan menjadi terpecahkan. Kemudian murid juga akan belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian kalimat yang bisa kita pakai itu nanti akan ada di belakang ya. Perbedaan antara hukuman dan disiplin positif tadi. Antara lain hukuman itu sifatnya tiba-tiba tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan ketika membuat hukuman, bahkan kadang tidak relevan, tidak mengerjakan PR, hukumannya adalah lari-lari keliling lapangan. Kemudian sifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik maupun verbal, tapi membuat siswa tersakiti yang jelas. Nah, sementara disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi ini sudah direncanakan, sudah dibahas dan konsekuensinya dibahas bersama siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah tahu konsekuensinya. Tetapi sanksi maupun konsekuensi ini tetap membuat siswa merasa tidak nyaman walaupun dalam jangka pendek. Nah, lalu ada lagi Bapak Ibu, hukuman yang kita sering anggap sebagai penghargaan, yaitu tadi yang disebut dengan reward atau penghargaan. Kalau kamu ranking 1 nanti diberikan ini. Kalau kamu bisa membaca nanti diberikan ini. Nah, nanti diajak plus dan sebagainya. Nah, menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman ini sebenarnya adalah cara mengontrol perilaku yang justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Justru katanya itu menghancurkan. Karena secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ketika anak sedang belajar lagi sinau, kita memberikan iming-iming penghargaan, maka kita sudah menghancurkan proses belajarnya. Karena apa? Penghargaan ini akan berpengaruh. Jika jangka pendek mungkin akan efektif. Jika diberikan ini kamu harus semangat belajar nanti dapat ini, itu akan efektif jika sesaat. Tapi untuk jangka yang panjang, ketika tidak ada hadiah atau hadiahnya tidak meningkat, aja saja, maka akan menjadi bosan. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga itu ternyata bisa merusak hubungan. Yang keempat, mengurangi ketepatan serta menurunkan kualitas. Itu tadinya beberapa selesai hadiahnya aja saja ya selesai orang semangat. Dan yang ketujuh, penghargaan itu ternyata menghukum. Dan yang kedelapan, mematikan motivasi dari dalam diri. Contoh ketika anak sedang bisa membaca, bisa masak kata yang macam apa baik baca. Nah, mau pinter teman ya hadiah ini. Nah, itu justru dia jadi
berkurang kepuasan membacanya, akhirnya apa? Wis sehingga motivasi belajarnya lagi senang-senangnya malah kita menghancurkan kepuasan anak. Dilihat sekilas ya senang anaknya, oh ya senang pikirannya, tapi ternyata dari segi psikologis itu sudah merusak kondisi kejiwaan. Lalu sebenarnya apa yang mereka butuhkan, anak kita butuhkan? Semua manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang utamanya untuk bisa survive, bisa hidup. Ada yang dengan bercocok tanam, ada yang dengan bekerja itu agar bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kebebasan. Masih biasa itu ulang istirahatnya kapan berguru. Nah, pengen apa? Pengen bebas, ya. Pengen merayu sepuasnya. Kalau di kelas merasa terkekang. Ada yang sebenarnya itu karena kasih sayang. Nah, mungkin ini kira-kira itu mungkin sebenarnya ingin diperhatikan karena kurang kasih sayang. Ingin dicintai oleh Bika. Ada yang bertindak karena kebutuhan penguasaan atau power, ingin berkuasa di dalam kelas, sampai pada manut, ya, perintah ini, perintah itu, setor uang jajan, dia butuh kekuasaan. Ada yang bertindak karena kesenangan. Nah, contoh, kenapa sih kamu ada anak jalan saja datang kakinya diselonjor namun kancane tiba seru berguru kalau ada anak jatuh. Nah itu karena senang, dia merasa senang kalau ada sesuatu yang menurut dia itu menyenangkan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang harus kita pahami sebenarnya ketika anak-anak kita ada yang terindikasi menurut kita mungkin nakal atau berbuat sesuatu yang aneh yang di luar nakal. Apa sebenarnya motivasinya itu harus dicari dulu. Tidak semua yang berkelakuan negatif itu adalah nakal, itu sebenarnya tidak. Tapi mungkin ada yang ingin kasih sayang di rumah tidak diperhatikan sehingga di sekolah apa bisa saja kamu kita sana kenapa? Nah, takoni bu guru supaya ditanya-tanya oleh bu guru supaya teman-temannya jadi pada sayang dengan berbuat nakal, misalnya apa berbuat aneh, berbuat lucu-lucu supaya banyak teman. Bisa saja karena ingin kasih sayang, bisa juga karena ingin senang-senang saja. Ada 5. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi anak-anak kita yang berperilaku misalnya kurang baik? Yang pertama kita bisa memposisikan diri sebagai penghukum. Ini yang biasa sering dulu katanya guru zaman dulu. Ini tipenya tipe penghukum. Nah, kalau ada yang dengar cetar langsung kabur melayang. Tar tudingnya tugel. Nah, ini biasanya seperti itu, kalimatnya keras, kemudian spontan, membuat anak kaget, kemudian membuat anak tertekan, takut. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama bu guru, sudah dermemel dari tadi, malah kamu cerita sendiri. Bu guru lagi puasa, terus kamu sendiri, orang kelas deh. Membuat orang merasa bersalah. Bagaimana membuat dia merasa bersalah sehingga mau menghentikan perbuatan. Lalu yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Ini yang CS dengan murid-murid seperti teman-teman tos. Nanti mungkin anak-anak ada yang lembutan. Terus biasanya ini senyum, terus sering ngobrol. Gimana kamu sekarang pasangannya siapa? Nah itu kita sempat memposisikan diri seperti teman. Kemudian ada yang posisi kontrol pemantau. Kamu kemarin begini, harus begini ya. Kita itu kayak CCTV.
Anak melakukan apa langsung kita hubungi. Kemudian ada posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol ini semua memang punya plus minus ya, ada positif ada negatifnya. Tetapi yang tipe-tipe seperti penghubung itu sekarang sudah tidak relevan lagi. Yang paling baik mana? Kalau menurut modul yang saya pelajari itu yang paling baik itu adalah posisi manajer. Mengapa? Dalam posisi manajer ini guru menempatkan diri sebagai mentor, yaitu dengan berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa walaupun dia salah, kita tetap memberikan support, mendukung, dengan membantu menemukan solusi-solusi permasalahannya sendiri. Jadi guru hanya mengarahkan. Itu posisi manajer. Murid diajak untuk menganalisa kebutuhannya. Menurut kamu sudah betul belum sih yang kamu lakukan? Nah, kira-kira itu anak yang kamu pukul, apa yang dia rasakan? Sakit atau tidak? Kamu kalau dipukul sakit atau tidak? Terus kalau begitu perbuatanmu sudah baik atau belum? Nanti dia akan menganalisa sendiri perbuatannya sudah baik atau belum. Terus lalu diarahkan lagi, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki itu lebih bijak. Apa yang sudah kita yakini, ayo keyakinan kelasnya kemarin, apa yang sudah kamu langgar, lalu bagaimana memperbaikinya, bagaimana rencanamu ke depan dan seterusnya. Nah, kalau mungkin ini seperti yang biasa Pak Roji menerangkan ya. Posisi manajer Pak, ternyata itu Pak berbakat jadi manajer, sehingga anak jadi tidak dendam, justru akan semakin dekat dengan kita, semakin menghargai. Nah, seorang manajer itu tidak akan mengatur perilaku siswanya, tapi akan membimbingnya agar bisa mengatur dirinya sendiri. Anak diajak untuk mengatur perilakunya sendiri. Tujuan dari 5 posisi kontrol terhadap siswa ini sebenarnya adalah berperilaku sebagai manajer. Jadi manajer itu belum bukan berarti kepala sekolah. Manajer itu kalau kita ya manajer di dalam kelas terhadap anak-anak kita. Di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman. Nah, lanjut, nah ini contoh kata-katanya tadi dari 5 posisi tadi. Misalnya pada yang kolom 1, kolom 2 ini ya, ini biasanya untuk tipe pendukung. Ketika murid berkata saya tidak peduli, ketika murid berbuat sesuatu kemudian kita berkata saya tidak peduli, maka atau murid tidak peduli, maka ini akibatnya apa? Nanti siswa akan mengulang-ulang terus, kemudian menimbulkan sifatnya semakin bertambah. Tingkat kalau kita mengatakan itu kenakalan, dia akan bertambah setiap hari. Kemudian untuk posisi yang kedua tadi berarti apa ya? Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini murid bisa saja minta maaf. Kalau tadi menghukum kan biasanya berhukum ini terus. Nah, kalau membuat merasa bersalah bisa saja murid menjadi minta maaf. Tapi kemudian akan berdampak pada mereka merasa rendah diri, merasa gagal. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga ini, saya pikir bapak ibu adalah teman saya. Mereka akan berpikir kita adalah teman dari posisi teman. Nah, dalam jangka pendek mungkin berhasil ketika ada satu masalah, tapi ketika jangka panjang akan mengakibatkan murid itu tergantung kepada guru tersebut. Kalau gurunya tidak ada, kalau bukan si A yang nggak mau cerita, harus ke guru A, harus ke guru A, karena sudah merasa nyaman seperti teman. Ini yang keempat, kemudian ini yang manajer adalah yang kelima. Ini tadi contoh kalimat bimbingannya.
bagaimana caranya agar bisa memperbaiki keadaan. Kemudian murid diajak untuk memperbaikinya dengan bagaimana, coba mencari solusi sendiri. Nanti Pak Murid akan mengevaluasi bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Ini tidak usah. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba yang pertama. Di sini ada beberapa konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, memerintahkan murid untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dianggap melakukan pelanggaran. Dihukum kamu mengelilingi lapangan basket 2 kali. Berarti itu konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Karena kamu sudah coret-coret, ayo tugasnya dibersihkan. Konsekuensinya berarti termasuk konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Sudah terlambat, push up 15 kali berarti hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensinya. Jadi di sini kita sudah bisa mengidentifikasi perilaku yang berupa hukuman maupun konsekuensi. Ya betul ya, betul nih Bapak Ibu tadi. Ya 100, nomor 1 hukuman, 2 konsekuensi, 3 hukuman dan 4 konsekuensi. Nah, lalu tadi cara terbaik menyelesaikan masalah dengan restitusi. Bukan hanya masalah, menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadi menurut Diana Gosen, restitusi itu adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, sehingga bisa kembali, tidak kemudian semakin menjauh atau karena dihukum kayak dihukum kayak bocah kurang benar, tapi dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter justru yang lebih baik. Restitusi bisa membantu siswa menjadi punya tujuan, punya disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Nah, seperti rehabilitasi, perbaikan diri. Restitusi ini menguntungkan baik bagi harus menguntungkan baik bagi korban maupun pada si pembuat masalah itu, sehingga dua-duanya tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Semuanya menang. Aku sih menang, malah tidak ada. Semuanya harus menemukan solusi yang terbaik. Ciri-cirinya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kita tidak boleh menjustis kamu sudah salah, kamu anak nakal, itu tidak boleh. Tapi untuk belajar dari kesalahan, berarti harus bagaimana? Yang kedua, memperbaiki hubungan. Misalnya antara korban dan pelaku tidak boleh terjadi jauh atau bermusuhan, harus bisa kembali berhubungan. Yang ketiga, restitusi memberikan tawaran bukan paksaan. Kita tidak memaksakan anak untuk begini begitu, tapi memberikan pilihan. Kamu, kira-kira kamu harus bagaimana untuk menebus? Kira-kira mau begini atau mau begitu? Kamu pilih yang mana? Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jane ngapa sih sampai dina orang gawa pulpen malah jalan ini patire. Nah, kita cari apa ingin supaya dipinjami bu guru. Karena kemarin dipinjam bu guru, aku senang diperhatikan bu guru. Nah, ingin diperhatikan bu guru. Nah, atau mungkin karena tidak punya uang atau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, atau mungkin seru-seruan aja biar bu guru marah. Kalau bu guru marah aku jadi senang. Nah itu kita harus cari motivasinya apa. Kalau sudah tahu motivasinya, maka kita bisa mencari cara yang terbaik. Di sini pulpen nama wong gak di sini wong anu genang karena dia sengaja dia masuk orang gawaman. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, menguatkan karakter. Dan kesembilan,
mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga bisa diterima lagi di kelompok. Ini segitiganya seperti ini. Ada 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menemui anak didik kita melakukan suatu tindakan, yang pertama adalah ini, kita dari bawah menstabilkan identitas. Kita bersama dulu hatinya, kita dekati dulu supaya dia tidak takut, supaya tidak semakin marah. Nah, caranya bagaimana? Kita yakinkan dia bahwa kita orang dulu orang sekolah, bapak kalau bukan dukor, orang tuh ya orang, nggak apa-apa. Ya semua yang pernah salah, terus gelut, apa kamu jadi bapaknya tahu gelut ya misalnya, nongkrong, tahu rokok dong cilik, pisan. Kita yakinkan bahwa dia tidak salah. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bahwa mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Supaya apa? Mau cerita. Setelah dia cerita, ini terpaksa baterai dan sebagainya misalnya. Nah, setelah dia nyaman mau bercerita, maka kita masuk ke ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah tahu tindakannya apa, kita tanya alasannya apa melakukan itu. Apa kok jadi terpaksa dulu? Apa orang tanya ya, orang tanya lalu? Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kok kepengen kayak boneka itu apa harus mencuri? Coba kira-kira dengan mencuri itu apa kamu merasa senang? Sudah merasa puas? Merasa tenang hatinya? Setelah menanamkan bahwa itu tidak benar, maka kita ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kira-kira nilai apa yang sudah kamu langgar? Jujuran? Kamu sudah ngapain berbohong? Di sini sampaikan di sini nilai-nilai yang sudah dilanggar. Kalau di kelas ya kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Di kelas itu kan ada bahwa semua harus jujur. Kamu sudah mencuri, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah setelah menanyakan keyakinan, lalu kita arahkan untuk anak tersebut mencari solusi. Kamu mau seperti ini terus, besok kamu ulangi lagi. Kamu pengen terus ambilnya teman, begitu. Kamu ingin besarnya jadi ini, jadi itu, yang negatif, jadi orang yang tidak baik dan sebagainya. Kalau tidak ingin ya kamu harus bagaimana? Kalau sudah misalnya mau ambil punya teman, berarti kamu harus apa saja? Mungkin minta maaf, setelah minta maaf apa cukup? Tidak mengulangi terus apa lagi? Misalnya mau ngaji atau apa supaya tambah ilmunya dan sebagainya. Itu pada menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Mas Reza, tadi kenapa nih tugasnya belum dikerjakan? Oh, tadi malam main HP. HP-nya apa? Yang dimainkan apa? Game. Seru ya main game di HP ya? Seru, sukanya game apa? Mainnya apa? Mobile Legends. ML Mobile Legends seru banget ya. Seru, bisa tembakin bakar, bisa berkelahi, mengeluarkan kekuatan super. Asik ya main HP ya? Iya, main HP-nya sampai malam temannya. Sampai jam berapa? Jam 11. Berarti tidurnya malam ya Mas Reza. Itu sampai lupa PR-nya. Terus bangunnya jam berapa? Jam 6:30 jadi baru bangun. Berarti nggak sholat subuh nih. Ya lupa ya. Nggak apa-apa. Kalau memang lupa kan nggak apa-apa ya. Tapi jangan setiap hari lupa. Kalau setiap hari lupa nanti itu namanya jadi kebiasaan ya. Nah sekarang tanya nih, perbuatan dasar itu yang main game sampai malam
malam, akhirnya tidurnya malam, bangunnya jadi kesiangan, PR-nya tidak dikerjakan. Menurut Reza itu baik apa tidak? Tidak baik. Reza tahu kalau itu tidak baik. Nah, kalau itu tidak baik, berarti Reza ini sudah melanggar keyakinan kelas kita kan ya? Ayo coba keyakinan apa yang Reza langgar tentang apa? Tidur di kelas, iya. Kita kan punya keyakinan ya di kelas harus fokus belajar, tapi Reza tidur di kelas. Berarti Reza sudah melanggar keyakinan kelas kita. Kalau begitu apa yang harus Reza lakukan? Tidak mengulanginya lagi. Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi yang mana? Yang main game terlalu malam. Oh, tidak main game lagi terlalu malam. Jadi main game itu boleh, main HP juga boleh. Tapi kira-kira Mas Reza harus bagaimana mainnya supaya tidak sampai mengganggu sekolah? Hari libur, ya betul sekali. Salah satu caranya kita bisa menggunakan hari libur untuk bermain game. Itu pun juga tidak boleh seharian, ya ada batas waktunya. Ataupun kalau tidak hari libur juga boleh, tapi jangan terlalu malam, dibatasi saja jam berapa sampai jam berapa, gitu ya. Ya. Baik, sekarang Reza sudah tahu kesalahannya, sudah berjanji tidak mengulangi, dan sekarang mau lebih fokus belajarnya, lebih fokus lagi ya, sudah kelas 6. Reza anak yang hebat karena sudah mau memperbaiki kesalahannya. Semoga kedepannya Reza nggak tertidur di sekolah lagi ya, dan tugasnya bisa dengan baik. Terima kasih. Reza, kemarin guru dengar waktu kegiatan di luar kelas, katanya Mas Reza ke kebun terus mengambil sarang burung ya? Betul apa tidak? Betul. Jadi Mas Reza kemarin mengambil sarang burung. Terus di sarang burungnya ada anaknya nggak? Ada. Ada telurnya? Tidak ada ya, berarti sudah jadi anak ya. Reza, di sini Bu Guru tidak sedang menghakimi kamu, tidak sedang menghukum Reza. Bu Guru cuma mau tanya nih, kenapa sih Reza mengambil sarang burung? Mau dijual. Mau dijual. Oh, dirawat juga. Ada dijual, kadang dirawat. Itu udah sering. Ya, Jarang. Tapi pernah ya. Terus rasanya ketika merawat burung itu bagaimana? Yang dirasakan apa sih? Oh, aku senang merawat burung, senang rasanya. Terus tapi itu nanti kalau induknya pulang, rumahnya tidak ada, bagaimana kira-kira induknya? Kasihan, iya kasihan kehilangan anaknya ya. Coba kamu bayangkan kalau seorang ibu tiba-tiba pulang anaknya nggak ada, rumahnya nggak ada, kasihan ya. Iya. Kalau induk burung berarti kasihan juga nggak? Iya, sama kasihannya. Burung juga punya ini ya, perasaan mencari anaknya di mana, rumahnya di mana, kalau rumahnya hilang. Berarti tindakan Reza ini benar apa salah? Reza tahu kalau mengambil sarang burung dan anaknya itu salah. Tahu salah? Kalau tahu salah berarti sebaiknya bagaimana? Ya mengulangi lagi, bagus. Berarti Reza janji ya dan mengulangi lagi mengambil sarang burung. Iya janji. Terus selain tidak mau mengambil lagi, kira-kira apa yang bisa dilakukan Reza untuk mengambil burung yang di alam, yang hidup di alam? Ada yang bisa dilakukan lagi? Mungkin dengan masak tenaga minum. Ya, nanti Reza selain tidak mengulangi lagi, Reza juga nanti akan mengajak teman-teman dia untuk lebih menyayangi burung, khususnya burung, tapi sebenarnya tidak hanya burung saja, semua hewan, semua binatang yang ada di sekitar kita harus kita sayangi. Baik Reza, kalau kamu sudah tahu kesalahan dan sudah berjanji tidak mengulangi lagi, berarti kamu sudah menjadi anak yang hebat. Oke, ini ya. Oke,